artinya percaya dengan adanya hukum karma pala ya. Kemudian yang keempat punarbawa. Punarbawa itu artinya percaya dengan adanya kelahiran kembali. Saya ulangi ya. Pancasrada itu 5 keyakinan dalam ajaran agama. Ya, 5 keyakinan dalam ajaran agama ini. Pertama Brahman, ya, Brahman Srada. Itu artinya percaya dengan adanya Sang Hyang Widi. Kedua Atman, percaya dengan adanya Atma. 3 karma pala, percaya dengan adanya hukum karma pala, bagaimana berbuat itu yang didapatkan karma pala. Punarbawa artinya percaya dengan adanya kelahiran kembali ya, kelahiran kembali. Punarbawa Srada. Dan yang terakhir moksa. Moksa ini artinya kebebasan yang kekal abadi secara skala, tapi secara skala adalah moksa itu artinya kelepasan, misalkan kelepasan dalam yang masih jiwa bukti ya. Kalian misalkan lapar langsung dapat makanan kemudian itu kenyang ya, atau kalian minum ya, karena kekurangan air kalian minum dan rasa haus kalian bisa hilang. Itu moksa secara skala. Kalau punarbawa kelahiran kembali ya, ini numitis ya, dari bayi lahir kemudian dewasa tua dan kemudian meninggal kembali lagi nanti. Kita proses upeti, stiti dan pralina. Nah, upeti, stiti dan pralina itu adalah lahir, hidup dan apa? Lahir, hidup dan apa? Pragya Trikona. Upeti, stiti, pralina, lahir, hidup dan apa? Dan mati ya. Karma pala hasil dari perbuatan ya, hasil dari perbuatan kita. Karma pala hala hayuning hala hayu ya. Jadi apa yang diperbuat itu yang diperoleh, itu yang disampaikan dalam sastra agama. Kemudian atma, percaya dengan adanya percikan terkecil. Mungkin masih ingat pelajaran kelas 2 ya, mungkin jika masih membaca. Kemudian yang pertama Brahman, artinya percaya dengan adanya sesuatu. Ini harus kalian ingat dalam diri bahwa setiap yang menjadi umat Hindu tetap ini yang pertama ditanyakan. Anak-anak yakin dengan beragama Hindu? Ya, kenapa anak-anak yakin? Karena Pancasrada. Ya, kalau tidak ada Pancasrada maka kita tidak punya keyakinan. Maka agama itu adalah keyakinan. Ya. Kita lanjutkan. Uraian tentang bagian-bagian Pancasrada. Nah, ini mungkin ada buku ya, tapi kita lanjutkan. Brahman. Nah, Brahman ini adalah Sang Hyang Widi ya, sang santan paraning Gumadi. Kalau dia sebagai wujud parama atma. Apabila hanya berbentuk nirguna Brahman, beliau disebut dengan Sang Hyang Widi. Kalau dalam bentuk saguna Brahman, ya, kalau bentuk saguna Brahman, beliau disebut sebagai dewa-dewi atau batara. Bahkan leluhur kita pun secara skala juga disebutkan Sang Hyang Widi ya, sumber dari sang santan paraning Gumadi. Kemudian beliau memiliki kekuasaan ya, karena kita percaya dengan adanya Brahman. Yang pertama ada Cadu Sakti. Apa itu Cadu Sakti? Masih ingat? Kelas 5. Pelajaran kelas 5 siapa yang ingat? Cadu Sakti, 4 kemahakuasaan. Ya. Ini siapa? Yang Wibu Sakti, Jenana Sakti. Ya, bagus. Apa lagi? Apa itu pengertiannya? Lupa namanya. Ya, namanya TV ya. Sap ya. Sap. Ya. Kemudian Sang Hyang Widi ada yang pertama adalah Wibu Sakti. Kemudian yang kedua adalah apa? Ayo. Coba cari nanti Wibu Sakti, Jirana Sakti, apa lagi? Prabu Sakti, yang terakhir apa? Kriya Sakti ya. Nah, Sang Hyang Widi memiliki 8 sifat kemahakuasaan juga. Selain juga Cadu Sakti juga 8 kemahakuasaan yang disebut dengan Asta Aiswarya. Asta itu 8, Aiswarya itu kemahakuasaan. Disimbolkan dengan Padma Astadala. Jadi 8 kelopak daun dari bunga teratai. Enaknya kemahakuasaan Asta Aiswarya itu apa saja? Masih ingat Asta Aiswarya? Lupa ini kelas 5 anima lagi mama yang itu.
Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Bisa menyebutkan? Nana masih ingat? Yang lain? Justin masih ingat? Tentang Asta Iswarya. Anima, Lagima, Mahima, Anima, Lagima, Mahima, Prapti, Prakamnya yang itu. Isitwa, Wasitwa, Yadra, Kama, Wasai. Lupa ya? Nanti dibaca lagi buku Iswari kelas 5-nya. Jangan dibuang ya, harus diletakkan bagus-bagus ya. Nanti dibaca-baca lagi. Itu ada hubungannya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada hubungannya kalau belajar agama ini. Ya, belajar agama itu ada hubungannya. Nah, semuanya dari ciptaan Sang Hyang Widi. Kita lanjutkan ya. Ini Pak Rahman yang pertama. Ya, ini yang Rahman yang pertama. Itu Sang Hyang Widi Wase. Kira-kira anak-anak paham sampai di sini? Coba dulu. Paham. Yang bagi yang paham ya. Bagi yang belum, silakan acungkan tangannya atau chat ya di live chatnya ya. Paham kira-kira? Paham? Paham kira-kira atau enggak? Kalau mau chat silakan di chat ya. Kalau mau ngechat. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, itu Asta Iswarya tadi. Nah, ini Asta Iswarya. Anima, Mahima, Lagima, Prapti, Prakamya, Isitwa, Wasitwa, Yatra, Kama, Wasa, Yitwa. Tuhan Maha Kecil, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Ringan, Tuhan dari tempat jauh. Nanti bisa dibaca ya. Nanti bisa dibaca. Di buku Wagiswari kelas 5 ada nak. Kita lanjutkan. Nah, Tuhan dinyatakan dalam Candogya Upanishad itu adalah Sarwam, Idam, Kalu, Brahman. Jadi semua ini bersumber dari dasar yang dewasa. Begitu juga dalam Candogya Upanishad Ekam, ya, Ekam, Ewa, Adityam, Brahman. Ya, artinya hanya ada satu Tuhan, tidak ada duanya. Rigveda, Ekam, Satvipra, Bauda, Wadanti. Hanya ada satu Tuhan juga. Berarti agama Hindu kita mengajarkan yang namanya monoteisme kalau dia merujuk pada sila pertama. Dalam Narayana Upanishad juga dijelaskan ya. Ini bisa dibaca yang bait kedua yang sering anak-anak lantunkan ya. Om Narayana Nadwitya Sedikastit. Kira-kira paham ya sampai sini. Kitab Sutta Soma, Bhinneka Tunggal Ika, Tatana Dharma. Itu sastra-sastra yang merujuk pada Brahman Sada. Nah, Cadu Sakti, Prabu Sakti, Jadana Sakti yang tadi, yang di awal Ibu Sakti, Karya Sakti. Kriya Sakti ya. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha berilmu pengetahuan, artinya bisa menjangkau seluruh seluruh alam semesta ini. Wibu Sakti, Maha ada. Beliau ada di mana-mana ya. Dia faktor jadi meresap dan ada di mana-mana. Kriya Sakti, Maha karya. Contohnya gimana? Buat gunung, laut dan seterusnya. Itu Kriya Sakti. Wibu Sakti, Maha ada di mana-mana, di laut, di gunung selalu ada yang ini. Jadana Sakti bisa melihat jauh, mendengar jauh, berpengetahuan jauh. Itu disebut dengan apa? Dura Darsana, melihat jauh. Dura Srawana, mendengar jauh. Kemudian Dura Jenana ya. Dan Prabu Sakti, Maha Kuasa, paling kuasa ya. Maha Kuasa. Kita lanjutkan. Itu Asta Iswarya, Cadu Sakti. Nah, ini Trikona, lahir, hidup dan mati, juga Brahman Prada. Kita meyakini Trikona. Apa Trikona itu? Coba Mister coba sekarang. Ini pelajaran kelas 2 ini. Masih ingat atau tidak? Ya, Mister Saya ingat itu. Ya, apa saja Justin? Apa saja? Utpati yaitu mencipta. Ya. Kemudian Itu Stiti yaitu memelihara. ya, lanjut. Pralina Yang artinya? Sorry. Pralina yang artinya? Pralina Melebur ya. Jadi Utpati, Stiti, Pralina artinya pemeliharaan, penciptaan, pemeliharaan dan pengeleburan. Dewa siapa yang bertugas? Kalau dia dalam bentuk Saguna Brahman, Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Nirguna dalam bentuk Sang Hyang Widi, kalau dia Saguna Brahman dalam bentuk Dewata atau Batara. Kalau pencipta siapa? Dewa siapa namanya?
Dewa Brahma. Ya, kalau pemelihara? Dewa Wisnu. Kalau pelebur? Siwa. Berarti kalian meyakini adanya Trimurti. Kalian meyakini adanya Trimurti? Ya. Yakin? Kalian yakin dengan adanya penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan? Ya. Yakin. Berarti kalian sudah langsung meyakini, memahami namanya Brahman Srada. Sudah paham itu? Kita lanjutkan. Trimurti. Ini Trimurti ya. Ini Trimurti ini. Brahma, Wisnu, Siwa dalam bentuk personifikasi. Ya, simbol-simbol. Trikona, Trimurti. Nah, ini Dewata Namasanga, 9 penjuru mata angin. Kita juga pakai ini. Iswara, apalagi? Brahma, Mahadewa, Wisnu, Maheswara, kemudian Rudra, Sangkara, dan Lambu. Yang di tengah siapa? Dewa siapa? Siwa, bagus. Ya, itu Dewata Namasanga. Ada di rumah kalian masing-masing ini? Ada yang punya? Ada. Ya. Kita lanjutkan ya. Ini Atma Srada. Atma Srada yaitu percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widi-Wasa. Ide Sang Hyang Widi-Wasa ya. Atma ini ada di dalam tubuh manusia ya. Atma yang ada dalam tumbuh-tumbuhan disebut dengan apa? Coba. Stawara. Ya. Oke. Yang ada di binatang? Janggama. Yang ada dalam manusia? Jiwatman. Bagus, Jiwatman. Atma memiliki 12 sifat yang identik dengan Sang Hyang Widi. Ini baca buku Wagiswari, baca buku pengayaannya di kelas 2. Aco dia ada, ya Akle dia Acin, dia Aces, dia Acala, Auyak, sampai dengan Tanu ya. Baca itu nanti. Baca ya. Apa? Halo? Kenapa? Dulu apa, Pak? Oh, hafal, bagus. Dipahami ya? Ya dulu apa, sekarang enggak. Ya, kita lanjutkan dengan karma pala. Nah, karma pala itu artinya perbuatan baik itu disebut dengan subha karma. Kalau kalian sering menyapu halaman di rumah, bangunnya di depan jangan terus ya. Ingat dengan TTM, apa itu TTM? Masih ingat dengan program sekolah? Terpaksa terbiasa berbudaya. Bagus, terpaksa terbiasa dan membudaya. Ya oke, Naya go to toilet silakan. Biasa nggak apa-apa, dibilang nggak apa-apa ya, apa. Bung Pram nggak apa-apa pakai baju biasa ya. Kemudian kita lanjutkan. Perbuatan yang tidak baik itu asubha karma akan menghasilkan penderitaan. Ya kalau kalian bangun siangan terus kemudian malas-malasan, sebenarnya kalian belajar di rumah itu lebih bisa ya. Artinya lebih sering dijadikan kebiasaan membaca di rumah itu sebagai habit ya. Dan juga kalian melaksanakan menyapu halaman, kemudian membantu orang tuanya melaksanakan yadnya sese atau maturan, jot-jotan, dan juga melaksanakan selalu puja dari sanil, maturang sembah bakti dengan Sang Hyang Widi itu juga termasuk dalam subha karma. Sudah menjalankan karma pala ya, sudah menjalankan karma pala. Jadi belajar agama melalui tindakan, bukan hanya kalian hafal-hafalan. Karena kalau menghafal pasti akan lupa. Coba dilakukan, maka akan selalu ingat. Oh berarti kalau saya berbuat baik berarti subha karma, kalau saya berbuat buruk berarti asubha karma. Kemudian jenis-jenis karma pala ya. Jenis-jenis karma pala, ada karma pala lampau yang hasilnya diterima sekarang. Dulu mencuri, ya misalkan, sekarang diterima hasilnya. Atau dulu boros, berarti sekarang akan menerima hasilnya. Dulu malas akan melakukan hasilnya sekarang. Itu sancita karma pala namanya. Ini sancita karma pala. Kalau dia karma pala yang sekarang dilakukan, ya hasilnya diterima sekarang disebut dengan prarabdha karma pala. Sekarang misalkan memukul hewan peliharaan yang tidak bersalah, nantinya juga akan mendapatkan hasil yang mirip atau identik dengan itu. Kemudian kriya mana karma pala ya. Kriya mana karma pala itu adalah
kriya mana karma pala itu adalah perbuatan sekarang diterima hasilnya di kehidupan yang akan datang. Itu karma pala. Kita lanjutkan ini masa lalu ke masa kini. Ini perbuatan masa lalu diterima sekarang. Seperti sancita karma pala, prarabdha karma pala, perbuatan sekarang diterima sekarang. Itu seperti circle ya, bukan circle key ya, ini seperti circle ya. Jadi prarabdha karma pala. Kemudian kriya mana karma pala buat sekarang untuk masa depan. Nah, bisa ditanyakan lewat chatnya kalau mau yang bertanya. Silakan, kalau yang mau bertanya silakan. Ya, Mister, I can drink, yes please. Ya, kita lanjutkan ya. Siklus karma. Ya, siklus karma ini begini. Karma itu sebagai benih untuk ditabur. Pikiran ini adalah lahan. Kalau pikiran kita jadikan lahan, kita bisa menanam benih yang karma yang baik, maka hasil yang dipanen pun akan apa? Baik. Ini seperti pahalanya baik. Itu siklus karma. Siklus karma namanya. Ada pikiran itu sebagai lahannya, kita berkarma yang baik sehingga pahalanya hasilnya juga yang dipanen baik ya. Nah, itu siklus karma, jenis karma. Sudah. Proses karma. Karma bisa terjadi akibat keinginan hama ya. Pengetahuan dan pengalaman hidup, wika dan karma wasana masuk dalam pikiran menghasilkan karma. Nah, nanti misalnya akan jelaskan lagi di pertemuan berikutnya karena ini memerlukan analisa yang agak tajam ya. Jadi sekali saja tidak cukup. Karma buruk ya, asubha karma. Kemudian asubha karma yaitu karma yang buruk ya. Kalau subha karma perbuatan yang baik. Kita lanjutkan pada punarbawa. Punarbawa itu lahir kembali. Masih ingat pelajaran ini kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4. Makanya di sana ada yang namanya kelahiran dari surga, yang namanya apa? Surga Syuddha dan neraka Syuddha ya. Neraka Syuddha. Karma wasana inilah yang disebut dengan bekas perbuatan yang dulu diterima sekarang, sama seperti sancita karma pala, sehingga manusia bisa lahir dari surga maupun neraka. Karena apa? Karena perilakunya ya. Karena perilakunya. Surga Syuddha dan neraka Syuddha tidak bisa kita klasifikasikan orang buta, orang tuli, tidak ada itu sekarang ya. Nah, ya. Itu tidak neraka Syuddha. Itu yang neraka Syuddha itu adalah berbuat yang menghina orang, memfitnah orang lain. Itu neraka Syuddha. Tidak ada lagi tuli, buta, itu mohon maaf, tidak ada itu, tidak ada itu kelahiran neraka Syuddha. Sudah dihapus itu dalam pembelajaran agama. Neraka Syuddha itu tidak seperti itu. Karena kita nanti kalau bicara seperti itu berarti kita mendiskriminasi atau membedakan orang yang disabilitas, mohon maaf. Jadi kita melihat neraka Syuddha itu dari segi perilakunya, bukan dari segi fisiknya. Dari segi perilakunya. Ini surga Syuddha dan neraka Syuddha ya. Mohon semua kelihatan videonya ya. Kecuali tadi Tiara sudah menyampaikan bahwa kameranya tidak bisa. Kemudian surga, ini surga dan neraka. Surga di sini nampaknya, neraka mungkin di sini mungkin ya. Tapi surga dan neraka skala itu adalah ketika kalian punya uang, ketika kalian sehat. Saat ini kan sehat. Kalau kalian sudah sehat hari ini berarti kalian sudah surga, kalian secara skala, secara dunia nyata. Tapi kalau kalian sakit itu neraka Syuddha. Maka bagaimana kita selalu dalam keadaan surga secara skala ya. Bahagia selalu, sehat selalu, kemudian selalu bersyukur apapun yang dimiliki saat ini, bukan yang tidak dimiliki saat ini. Kemudian lanjut. Ilustrasi surga seperti ini kira-kira ya, ilustrasinya. Ilustrasi neraka seperti ini. Ya, ilustrasi neraka seperti ini. Kemudian kita masuk ke ini kayaknya moksa ya. Moksa nanti Mister jelaskan pada pertemuan berikutnya karena moksa ini cukup berat ya untuk anak-anak. Jadi cukup moksa secara skala. Ya, oke. Ada yang berbisik-bisik tadi, siapa yang mau bertanya? Ini tampaknya ada yang berbisik-bisik. Ada yang bertanya? Ayo. Ada yang bertanya? Bung Pram, Anda bertanya Bung Pram? Enggak? Enggak ada. Ya.
Baik, kalau tidak ada, silakan dibuka buku Wagiswarinya, halaman terakhir yang dijawab halaman berapa artian soalnya. Apabila ada yang tidak bisa dijawab, silakan disampaikan pada pertemuan ini dulu. Kalau tidak bisa nanti pada pertemuan berikutnya. Silakan. Yang mana, Mister? Buku Wagiswarinya. Kalau mana yang tidak bisa dijawab, silakan ditanyakan ke Mister. Ini dulu ya, sampai di Punarbawa dulu, biar tidak kebobolan nanti nggak mengerti juga dengan harus paham dulu persatu dari Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa dan Moksha. Silakan. Silakan mau bertanya, bisa buka sesi bertanya. Silakan yang mau bertanya. Mister. Ya. Mister. Ya. Ini kan di buku Wagiswari yang halaman 21 tuh Ya. ada yang Romawi Bukuan. Ada nomor paling terakhir. Soalnya kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai pencipta diberi gelar. Pencipta sebagai gelar apa? Put. Itu tidak tahu no. Put Tapi kan- apa? Put peti. Oh iya. Salah. Boleh ya. Peti boleh atau sresti boleh. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Punya lagi 5 menit. Terakhir. Halamannya yang terakhir, Aibil yang dijawab terakhir. Videonya dilihat yang mana terakhir dimintai itu yang kurang materinya. Misalkan Pancaserada, yang Brahmannya Mister kurang paham saya, Atmanya Mister, kemudian Karmapalanya Mister, seterusnya. Yuk, yang mana? Di unmute saja kalau misalkan mau bicara. Halo, sudah jelas? Oh, putih telur itu termasuk apa gitu ya? Putih telur itu kalau kerak telur itu adalah acara, kalau putih telur itu adalah susila, tatuanya itu adalah intisari daripada jadwal atau filsafat itu adalah intisari daripada kuning telurnya itu adalah tatwa. Kuning telur adalah tatwa, putih telurnya itu adalah susila, dan terakhir acaranya itu adalah kerak telur itu sendiri. Ya, kalau tatwa, susila dan acara itu dikelompokkan dalam bentuk telur, yang disimbolkan bentuk telur. Ya, telur yang murni ya. Ya, oke. Telur. Udah telur termasuk aspek. Udah saya Mister jawab ya. Telur untuk tiara ya. Udah Mister jawab. Mohon didengarkan ya. Ada lagi? Kira-kira cukup ya, nanti dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Silakan ini Mister record ya semua hasil penjelasan tadi, dan bisa kalian simak lagi nanti penjelasannya dan putar berulang-ulang kali ya. Ingat like and subscribe-nya ya. Jadi YouTuber ceritanya. Biar gak tegang-tegang. Oke. Baik anak-anak semuanya, demikian yang kiranya Mister sampaikan hari ini untuk pembelajaran agama Hindu. Sampai jumpa dan selalu dalam kondisi sehat anak-anaknya. Jaga kesehatannya, minum air yang banyak, vitamin kalau bisa, kemudian makan makanan yang bergizi selalu. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan kasihan bangku kalian, meja kalian, kemudian kelas kalian menunggu kalian ya, menunggu tuannya. Semoga ini cepat berlalu. Sekian Tapi yang buku saya masih yang kelas 5 masih ada dah. Buku saya di kelas 5 di loker kayak masih ada dah. Iya, nanti diambil ya, nanti diambil. Ya. Sekian dan terima kasih.
Mr. Sinon atau Param Santi. Om Santi 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 Om. Semua silakan bisa